Apa kabar? Selamat pagi. Berjumpa kembali dengan saya. Semoga Anda semua tetap sehat, semangat, kuat, penuh berkat dimanapun Anda berada, kemanapun Anda pergi. Dan ternyata kodrat bambu petuk bisa diubah. Sebenarnya bicara kodrat untuk bambu petuk, untuk sebuah bambu itu kurang pas ya sebenarnya. Tetapi tidak apa-apa, tidak apa-apa. Hanya sekedar intermezzo saja ya. Sekedar memberi gambaran. Jika kodrat adalah sebuah bilangan, maka bisa ditambah dan dikurang, begitu kan? Jika kodrat adalah sebuah kadar, tentu bisa diubah kadar tersebut. Bisa ada perubahan, gitu kan? Jika kodrat adalah sebuah nasib, nasib tentu bisa diubah. Jika kodrat sebuah garis hidup, kita memahami bisa diubah karena itu hanya potensi. Dan garis hidup itu kan mengikuti perubahan, begitu kan? Dan persamaannya dengan itu, ya, persamaannya dengan itu. Segala sesuatu bisa terjadi karena kodrat ini kan berada dalam sebuah ketentuan, dan perubahannya itu dari kodrat satu ke kodrat lainnya itu tetap saja namanya kodrat. Dipahami tidak? Mudah-mudahan yang katanya ahli pikir bisa memahami ya. Yang suka berlogis-logis, yang suka berakal-akal sehat tentu bisa memahami. Ketika sebuah ketentuan, misalkan seseorang itu ketentuannya tuh miskin, ketentuannya ya. Kemudian dia kaya, tiba-tiba kaya. Nah, itu adalah suatu perubahan, dan perubahan itu ada dalam suatu ketentuan juga. Ketika kodrat itu untuk bambu petuk tidak ada, menurut yang bilang, maka bisa jadi ada. Begitu juga sebaliknya, ketika kodrat itu ada, bisa jadi tidak ada. Begitu kan? Coba dipikir. Jika membawa kodrat tentu lebih luas. Menurut saya, ya mungkin memang saya banyak salah, nggak apa-apa. Kan berpendapat ya. Berpendapat itu boleh kan? Berpendapat itu kan bebas ya, bebas berpendapat. Hanya sebuah narasi saja. Sebenarnya saya tidak tahu yang begituan, tidak tahu. Dan kenyataannya banyak bukti-bukti bahwa kodrat itu bisa diubah ya. Kodratnya air itu bening, putih. Kalau
kita pakai warna tuh putih, tapi ketika bercampur dengan kopi jadi hitam. Sebenarnya tidak pas ya. Tetapi ini buat contoh orang yang suka menggunakan katanya logika kan begitu. Begitu ya, ketika dicampur dengan sirup jadi merah jika warna sirupnya merah. Ini ada campuran. Dan saya sedikit mungkin juga salah ya, atau mungkin juga bisa benar, atau mungkin bisa Anda terima atau tidak Anda terima. Kita bagi ketentuan itu menjadi 4 ketentuan. Yang terjadi sekarang, jam ini, detik ini. 1, ketentuan ketika berada di rahim ibu. 2, ketentuan ketika ada di suatu catatan. 3, ketentuan ketika berada dalam kekuasaan Tuhan. 4, atau dibalik ya, yang pertama ketentuan yang berada dalam kekuasaan Tuhan. 1, ketentuan yang berada dalam sebuah catatan. 2, ketentuan yang berada di rahim ibu. 3, dan ketentuan yang kita jalani sekarang. Ketentuan yang berada dalam rahim ibu itu sesuai dengan ketentuan yang berada dalam sebuah catatan. Yang saya ketahui, ini yang saya ketahui. Dan ketentuan yang kita jalani ini melaksanakan ketentuan yang telah dicatatkan, yang berada dalam catatan itu. Dan tentunya kita maklumi dan kita ketahui, kita pahami bahwa catatan tersebut bisa diubah. Ketika seseorang miskin karena adanya doa, makanya ini manfaat doa tuh, dia bisa menjadi kaya. Makanya ada doa kan untuk kekayaan, makanya ada doa untuk keselamatan, kan begitu. Itu kita ada harapan, berarti Tuhan itu memberikan harapan, betul tidak? Makanya ada cita-cita itu rahmat Tuhan, kan begitu. Itulah kebaikan Tuhan yang Maha Pencipta. Dipahami tidak? Itulah kenapa adanya usaha selain sebagai wujud syukur, itu untuk merubah suatu ketentuan, itu untuk merubah suatu nasib. Dan perubahan yang 3 ini, yang berada dalam sebuah catatan, yang berada dalam rahim ibu, yang kita jalani sekarang, itu semua ada dalam ketentuan yang maha kuasa. Perubahan kaya jadi miskin, miskin jadi kaya, yang tadinya ditentukan oleh yang maha kuasa tidak memiliki anak, kemudian bisa memiliki anak. Yang tadinya oleh yang maha kuasa ditentukan dalam sebuah catatan itu adalah seorang yang celaka, kemudian berubahlah menjadi seorang yang berbahagia. Makanya ada doa itu kan, ada tuh doa itu. Apa mau saya ucapkan, itu ada doa itu. Jika saya ditentukan dalam catatan sebagai orang yang celaka, maka hapuslah dan ubahlah menjadi seorang yang berbahagia di akhir nanti, kan begitu. Ada doanya tuh. Itu kalau itu doa saya.
Doa saya mengutip ya. Seperti begitu contohnya. Dipahami kan? Sedikit saja. Dan kembali ke bambu petuk. Kepetuk ya. Jangan dulu bilang tidak ada. Mungkin tidak ada di zaman Anda, bisa terjadi. Mungkin tidak ada di depan Anda, bisa terjadi. Mungkin juga ada terjadi perbedaan nama, bisa terjadi. Mungkin juga ada terjadi perbedaan sebutan, bisa terjadi. Mungkin juga Anda salah memahami, bisa terjadi. Karena itu misalkan berupa siloka, berupa simbolik yang mengandung falsafah hidup, bisa terjadi. Kan begitu. Mungkin ada di zaman dahulu, sekarang tidak ada. Dan yang mesti diketahui adalah bahwa apa yang ada di dalam pikiran kita itu sebenarnya ada. Hanya saja zamannya digantungkan oleh zamannya, digantungkan oleh sebutannya, digantungkan oleh daerahnya. Pasti dipahami kan? Dipahami. Digantungkan oleh kreativitasnya, dikembangkan, kan sesuatu itu berkembang. Suatu kreativitas. Itu suatu kreativitas. Ketika bambu itu diulik, divariasi, itu adalah suatu kreativitas. Ya kalau penipuan ya bukan, itu kreativitas juga, penipuan juga kreativitas. Tetapi penipuan itu kreativitas yang kurang baik mungkin ya, atau yang tidak baik. Begitu. Asalkan sesuai itu harganya gitu. Kalau itu misalkan apa tuh, buatan ya. Kalau alami, kalau masalah alami itu ya digantungkan saja harganya. Saya pernah tuh jual yang alami, tapi bukan masalah petuk ya, bukan masalah petuk. Misalkan batu tuh, batu alami. Padahal batu itu mahal tuh batu itu. Yang saya ketahui mahal, tapi saya jual murah tuh. Saya jual murah karena butuh. Cuman jual 10.000. Saya menjual 10.000 karena lagi butuh buat makan. Makan ini naluri ya, naluri itu, naluri manusia. Jadi bisa ada perubahan. Hidup ini kan dinamis begitu. Itu sebagai contoh saja ya, intermezzo. Dan yang pasti kita tuh tidak buruk sangka. Dan jika menasihati, memang jangan keburu membuat suatu keputusan yang terlalu menyudutkan begitu. Mungkin dengan kata-kata bijak itu lebih baik ya. Bukan saya sok bijak, bukan saya sok benar, tidak. Wah, saya jauh. Tetapi jangan terlalu menghakimi, kan begitu.
wah tidak ada. Nah, caranya begitu kurang ya, kurang utama, kurang baik. Kita bahas dulu secara apa ya? Mungkin secara ilmiah, mungkin secara diskusi. Saya tidak berani menyebut itu tidak ada. Saya tidak berani menyebut itu ada. Tetapi yang saya ingin utarakan itu adalah bahwa apa yang ada dalam pikiran kita itu tentang sesuatu memang itu ada. Hanya saja digantungkan kepada zaman, digantungkan kepada sebutan, itu kan bisa berbeda. Digantungkan kepada adanya kreativitas, dipahami kan maksud kreativitas di situ, digantungkan kepada adanya pengembangan, kan berkembang ya, berkembang. Dulu ini tidak ada mungkin terpal seperti begini, tapi sekarang ada. Mungkin dulu itu pakai injuk apa, ini sekarang ada. Dan mungkin nanti tidak ada, begitu kan terpal ini nih yang di atas saya mungkin nanti tidak ada, diganti yang lebih hebat mungkin ya. Begitu juga apa tuh ya, yang lain sebagainya begitu. Dulu ini rambut saya pendek, apalagi pas bayi itu. Sekarang panjang, nanti bisa jadi saya juga pengen dicukur sedikit saja. Ini bukti ada apa tuh namanya, ada apa, perubahan. Hidup itu kan berubah, tetap selalu berubah. Dulu saya tidak begini, dulu saya putih waktu kecil tuh, tidak begini, berubah. Dan nanti bisa berubah lagi, makin tua makin keriput. Itu hidup gitu ya, dipahami ya. Tidak, saya tidak ingin berdebat ya. Hanya sekedar intermezzo saja, didengarkan tidak apa-apa, tidak didengarkan tidak apa-apa. Mungkin bisa ambil manfaatnya. Tidak ingin berdebat, tidak ingin membuat suatu keputusan, tidak. Selamat pagi, sehat selalu.